Ragnarok. Ragnarok adalah kiamat dalam mitologi Nordik. Namun, nanti ada kehidupan setelah Ragnarok. Sebelum masuk pembahasannya, mari kita lihat dulu alam semesta di mitologi Nordik. Yang pertama ada Asgard, alam yang dihuni oleh para dewa-dewi Aesir. Yang kedua ada Alfheim, yaitu alam para peri atau elf. Yang ketiga ada Muspelheim, tempat yang panas dan diselimuti oleh api dan lava dan dihuni oleh Surtur. Yang keempat adalah Midgard, di mana tempat yang dihuni oleh manusia. Yang kelima ada Vanaheim, tempat dewa-dewi Vanir, dewa yang lebih suka kedamaian. Yang keenam ada Jotunheim, ras giant atau raksasa. Mereka adalah musuh para dewa Aesir dan akan menyerang saat Ragnarok tiba. Yang ketujuh ada Niflheim, alam yang diselimuti es. Yang kedelapan ada Helheim atau Underworld atau neraka dalam mitologi Nordik. Yang terakhir ada Svartalheim, alam para kurcaci. Jadi nanti yang akan menyerang Asgard itu yang dari Muspelheim, yang ada raksasa Surtur di alam sana. Terus Jotunheim, tempat para raksasa, dan Helheim, pasukan mayat hidup yang akan dipimpin oleh Hel beserta Loki. Mereka nanti akan bertempur saat Ragnarok tiba, bertempat di lapangan Vigrid. Kesalahan besar Loki dalam bertindak atas kematian Balder adalah awal mula terjadinya Ragnarok nanti. Jadi si Balder adalah anak dari Odin dan juga si Frigg. Balder ini anak yang paling dicintai Odin, bahkan semua dewa pun mencintai si Balder. Balder akhir-akhir ini sering bermimpi bahwa dirinya akan mati dan akan terjadi Ragnarok. Para dewa pun merasa khawatir, kecuali satu orang, yaitu Loki. Untuk mengetahui maksud dalam mimpi tersebut, Odin menyamar sebagai pengembara dan menuju ke Helheim. Karena di sana ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi. Karena orang itu sudah mati, maka Odin pun menghidupkan dia kembali dengan kebijaksanaannya. Odin bercerita kalau Balder akan mati dan jiwanya akan dikirim ke Helheim. Odin pun bertanya kepada wanita tersebut, siapakah yang bakal membunuh Balder nanti? Wanita itu menjawab bahwa yang membunuh Balder nanti adalah Hoder, saudaranya si Balder. Kemudian wanita itu tahu kalau pengembara tersebut adalah Odin. Dan Odin pun tahu kalau wanita tersebut adalah Angrboda. Odin pun balik dan menceritakan kepada si Frigg bahwa si Balder akan mati. Untuk itu si Frigg berkeliling dunia dan meminta sumpah untuk tidak melukai si Balder. Dia bersumpah kepada air, api, tanah, angin, hewan, dan sebagainya. Tapi si Frigg ini lupa kalau dia belum menyumpahi satu tanaman, yaitu tanaman mistletoe. Dan nantinya tanaman itulah yang akan membunuh si Balder. Singkat cerita, para dewa mengetes Balder dengan cara melempar batu dan menghunuskan pedang. Tapi benda-benda tersebut tidak bisa melukai si Balder. Semua pun tersenyum, kecuali Loki dan juga Hoder, dikarenakan Hoder tidak bisa melihat. Kemudian Loki pun menyamar menjadi seorang wanita tua dan mengobrol dengan si Frigg. Si Loki bertanya, apakah ada sumpah yang terlewat? Dan Frigg pun menjawab, ada, yaitu tanaman mistletoe. Loki pun akhirnya pergi dan mencari tanaman mistletoe, dan dia membuat anak panah dari tanaman tersebut. Setelah itu, akhirnya dia nemuin si Hoder yang buta. Karena Hoder yang buta dan tidak tahu apa-apa, dia hanya menurut instruksinya si Loki dengan cara membantunya. Hoder disuruh memanah dengan anak panah yang dibuat Loki. Untuk sasarannya nanti akan diarahin oleh si Loki. Ketika Hoder berhasil memanah si Balder, para dewa pun terdiam. Hoder pun juga bingung, kenapa mereka semua pada diam. Akhirnya para dewa-dewi Aesir pun menangis. Odin pun bilang, jangan ada yang menghakimi si Hoder ini. Frigg menyarankan untuk pergi ke Helheim untuk meminta tolong kepada Hel untuk mengembalikan jiwanya si Balder. Masalahnya kalau udah sampai ke istana Hel, kemungkinan tidak akan bisa kembali. Kemudian si Hermod, anak dari Odin, mau pergi ke istana Hel dengan kuda Sleipnir. Kemudian si Hermod pun berjumpa dengan si Hel. Awalnya si Hel ini menolak permintaan Hermod karena dia tidak mau mengembalikan jiwa yang sudah mati. Hermod pun bilang ini adalah perintah langsung dari Odin. Seluruh alam semesta berduka atas kematian si Balder. Dewa, manusia, elf, kurcaci, hewan, dan sebagainya. Hel pun bilang kalau apa yang dikatakan oleh Hermod ini benar, coba buktikan seluruh alam semesta untuk menangis atas kematian Balder. Jika ada satu orang yang tidak menangis atas kematian Balder, dia tidak akan mengembalikan jiwanya Balder. Akhirnya Hermod pun kembali dan menghadap ke Odin untuk menyampaikan pesannya.
Si Odin pun akhirnya menyuruh utusannya dan memerintahkan setiap makhluk hidup untuk menangisi kematian Baldur. Saat mereka sampai ke sebuah gua, muncullah seorang wanita tua. Wanita tua tersebut sebenarnya adalah Loki yang sedang menyamar. Dan dia bertanya, "Mengapa kalian di sini?" Utusan itu pun menceritakan apa yang terjadi dan menceritakan tugasnya. Mereka meminta wanita tua itu untuk menangisi kematian Baldur, tetapi dia menolak dan malah senang atas kematian Baldur. Wanita tua itu pun masuk dan menghilang dalam kegelapan. Para utusan itu kembali ke Asgard dan menceritakan kalau tugas mereka telah gagal karena ada wanita tua yang tidak mau menangisi kematian si Baldur. Para dewa pun familiar dengan wanita tua tadi, yang identik dengan si Loki. Thor pun marah dan mencari Loki dengan dibantu Dewa Quasir. Nah, si Loki pun juga sadar bahwa apa yang dia lakukan sudah melewati batas atau keterlaluan. Tapi si Loki ini tidak menyesal. Tahu dia dalam bahaya, Loki pun merubah dirinya menjadi ikan salmon agar dewa tidak mengetahuinya. Tetapi Dewa Quasir itu mengetahui hal tersebut. Saat Loki berenang melawan arus dan melompati air terjun, Thor muncul dan berhasil menangkap si Loki. Dibawalah Loki ke sebuah tempat di mana sudah disiapkan batu. Di situ Loki melihat kedua anaknya, yaitu Narvi dan Vali beserta istrinya Saigin. Loki bilang jangan sakiti keluarganya, cukup dirinya saja. Tetapi karena Loki sudah membunuh Baldur, para dewa akan melakukan hal yang sama kepada kedua anak Loki. Akhirnya Dewa Quasir mengubah Vali menjadi serigala, dan serigala itu menyerang lalu mengoyak-ngoyak tubuh Narvi, dan serigala Vali pun pergi. Kemudian usus Narvi yang berserakan tadi dijadikan tali untuk mengikat Loki. Istrinya Saigin menangis atas kejadian tersebut. Setelah Loki selesai diikat, diletakkanlah ular berbisa di atas kepala Loki, yang dimana ular itu meneteskan racun ke kepala Loki. Loki pun menjerit kesakitan karena racun itu mengalir ke wajahnya. Kemudian para dewa pun pergi. Si Saigin setia menemani Loki dan menampung bisa ular tersebut. Cuman saat mangkuk itu penuh, maka Saigin harus membuang racun itu dulu. Otomatis Loki terkena racun dan kesakitan. Si Loki pun menggeliat dan mengakibatkan Midgard bergetar. Loki akan terus di sana sampai nanti Ragnarok tiba. Fimbulwinter. Fimbulwinter adalah 3 musim dingin yang terjadi berturut-turut dan tidak ada panas sama sekali. Otomatis tumbuhan, hewan, dan stok makanan pun mati secara perlahan. Ini menyebabkan terjadinya peperangan hanya karena merebutkan makanan. Matahari dan bulan. Matahari dan bulan yang selalu dikejar oleh serigala Skoll dan Hati. Akhirnya kedua serigala tersebut berhasil menangkap dan memakan matahari dan bulan tadi. Jadi di dunia nanti hanya akan ada kegelapan. Tanda selanjutnya adalah gempa bumi yang dahsyat. Karena hal tersebut, serigala Fenrir pun terbebas dari belenggunya, dari Gleipnir. Kemudian dia akan melahap apa aja yang ada di jalurnya. Jormungand atau Midgard Serpent. Ular Jormungand bangkit dari kedalaman laut dan menyebabkan banjir yang besar. Kemudian dia menyemburkan racun sehingga mencemari udara dan lautan. Fenrir dan Jormungand akhirnya pergi ke Vigrid, ke lokasi perang Ragnarok. Surtur dan Jotunheim. Surtur dengan pedang apinya yang membara juga datang dari Muspelheim beserta para pasukannya. Mereka akan melewati Bifrost atau pelangi. Namun pelangi itu akan roboh, jadi tidak ada lagi Bifrost, nomor Bifrost atau pelangi. Loki pun terbebas dari jeratannya yang disebabkan oleh gempa bumi yang dahsyat tadi. Loki pun akan menjadi kapten Naglfar yang akan berlayar selama Ragnarok. Naga Nidhogg dan juga Garm, keduanya juga ikut aliansi. Garm adalah anjing penjaga Helheim. Dia dihukum para dewa seperti Fenrir dan akhirnya terbelenggu di Helheim. Heimdall yang melihat pasukan Surtur menghancurkan Bifrost tadi akhirnya meniup Jalarhorn sekeras-kerasnya, sehingga Asgard itu pun ikut terguncang. Einherjar adalah pasukan para dewa yang mati dalam peperangan dan jiwanya berada di Valhalla. Setelah Heimdall berhasil meniup Jalarhornnya, para dewa beserta pasukan Einherjar bersiap untuk perang Ragnarok. Dimulailah Ragnarok yang terjadi di Vigrid. Odin dengan Sleipnir memimpin paling depan. Thor bersama kambingnya ada di samping Odin. Odin langsung menuju ke Fenrir dengan senjata Trisula Gangnirnya. Thor menuju ke Jormungand dengan menggenggam Mjolnirnya. Freyr yang merupakan saudara Freya menghampiri Surtur.
Pertempuran pun berlangsung sangat dahsyat. Pertempuran itu pun berhasil dimenangkan oleh Surtur. Selanjutnya Sithir melawan anjing Garm. Mereka berdua pun sama-sama tewas. Thor dengan Mjolnir berhasil mengalahkan Jormungand. Dia menghantamkan palu Mjolnirnya ke kepala Jormungand sampai tulang kepala Jormungand ini hancur. Namun Jormungand berhasil menyemprotkan racun kepada si Thor, sehingga Thor pun ikut tumbang atau mati. Kemudian Odin melawan Fenrir. Odin dengan gagah berani menusukkan Gungnirnya ke rahang si Fenrir. Odin pun merasa bangga, tetapi Fenrir masih sanggup melawan, sehingga dia berhasil memangsa Gungnir beserta Odin. Melihat ayahnya yang mati ditelan Fenrir, Vidar pun langsung bergegas menuju ke serigala Fenrir dan menjejilkan kakinya ke rahang bawah Fenrir. Kemudian tangannya menahan rahang bagian atas sampai rahang si Fenrir ini patah, sehingga Fenrir pun mati. Di tengah-tengah kobaran api, berdirilah Dewa Heimdall dan Loki. Loki ingin memprovokasi Heimdall, tetapi Heimdall lebih memilih fokus pada pertempurannya. Pertempuran itu pun berakhir, dan mereka berdua tertusuk pedang satu sama lain. Akhirnya Surtur pun menutupi seluruh dunia dengan kobaran api yang sangat dahsyat. Namun ini bukanlah akhir, karena ketika dunia lama berakhir muncullah dunia yang baru. Dewa yang tersisa akan membangun kembali dunia yang runtuh. Putra Odin, Vidar, berhasil selamat. Begitu pula dengan putra Thor, yaitu Modi dan Magni. Mereka berhasil membawa palu Thor, yaitu Mjolnir. Hoder dan Baldur akan kembali hidup dari Underworld. Kemudian ada dua manusia yang dikenal sebagai Liv dan Liftazir. Mereka bertahan dan bersembunyi di tempat yang dikenal sebagai kayu Hormemis dan memiliki banyak keturunan yang akan mengisi kembali dunia. Di dunia yang baru ini, penduduk akan bersukacita dengan damai dan tenang. Namun ketika mereka semua melihat ke cakrawala, mereka melihat bayangan gelap. Ada Nidhogg, sang naga yang membawa korban-korban Ragnarok dengan cakar besarnya. Oke, tadi adalah cerita Ragnarok atau kiamat dalam mitologi Nordik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.